Kelompok supporter La Grande Indonesia geram dengan pernyataan Alex Pastoor. Mereka bahkan sebut ex-asisten pelatih timnas Indonesia itu pengecut. Alex Pastoor menyebut tidak logis rasanya timnas Indonesia yang berada di peringkat 119 ranking FIFA lolos ke Piala Dunia 2026. Itu setelah hasil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda dikalahkan Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Seperti diketahui setelah dua kekalahan tersebut, tim kepelatihan timnas Indonesia yang dikomandoi Patrick Kluivert berpisah. Termasuk di dalamnya, Alex Pastoor sebagai asisten pelatih. Akan luar biasa bisa mencapai Piala Dunia, tapi sebagai tim peringkat ke-119, itu bukan suatu hal yang mudah atau logis, kata Alex Pastoor. Hal itu memantik api pada para supporter timnas Indonesia. Sebabnya, skuad Garuda sempat tampil oke di ronde ketiga saat masih di bawah asuhan pelatih Sinteyong, dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di tandang dan menang 2-0 di kandang. Kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, panas dengan perkataan tersebut. Melalui X, mereka membalas Alex Pastoor dengan perkataan yang tak kalah tajam. Bahkan untuk menatap mata kami di dalam stadion setelah kalah melawan Irak pun Anda tidak mampu. Alex Pastoor, Anda pengecut, tulis La Grande Indonesia. Itu merujuk setelah kekalahan timnas Indonesia dari Irak 0-1 pada 12 Oktober di matchday kedua grup B ronde keempat. Selepas laga, tim kepelatihan Patrick Kluivert termasuk Alex Pastoor tidak ada yang menghampiri tribun para supporter di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Mereka cuma berdiri di bench. Sinteyong baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan saat ditanya apakah tertarik untuk kembali menangani timnas Indonesia. Tanpa ragu, Sinteyong tengah memprioritaskan timnas Indonesia dan menolak pinangan klub maupun timnas lainnya. Hal itu disampaikan oleh Sinteyong pada sesi tanya-jawab pada satu di antara kanal YouTube Goalpost. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, tegasnya. Meski begitu, Sinteyong belum mendapat tawaran dari PSSI soal kembali menukangi timnas Indonesia. Kode keras yang dilayangkan Sinteyong tersebut menjadi kemudahan bagi PSSI untuk mencari pelatih anyar bagi timnas Indonesia pasca Patrick Kluivert dipecat. Bahkan, PSSI berpotensi mendapat sederet profit jika memulangkan Sinteyong. Namun PSSI harus gerak cepat, mengingat Sinteyong kabarnya turut diincar timnas Thailand. Sinteyong tentu sudah paham dengan kondisi timnas Indonesia, mengingat ia baru dipecat pada awal Januari 2025 silam. Hal itu membuat Sinteyong diprediksi tak sulit kembali beradaptasi dengan timnas Indonesia. Ditambah, ia sudah paham dengan karakter beberapa pemain-pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia diprediksi akan bertambah kuat jika Sinteyong kembali, mengingat timnas Indonesia kedatangan pemain-pemain baru yang kualitasnya layak diacungi jempol. Dapat dibayangkan, pemain-pemain tersebut mendapat polesan dari Sinteyong sehingga membuat timnas Indonesia menjadi tim yang sulit dibendung dan disegani di kancah internasional. Supporter timnas Indonesia sangat mengharapkan Sinteyong kembali menangani timnas Indonesia. Menarik dinantikan, apakah PSSI mau memulangkan Sinteyong setelah sang pelatih belak-belakan memprioritaskan timnas Indonesia? Back Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Sinteyong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah tersebut? Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Menurut Transfer Market, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps. Artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan setelah pemain naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zilchera diwawancarai di podcast YouTube Football Primur. Di balik, membicarakan soal striker berusia 19 tahun itu, sang pembawa acara podcast tersebut tiba-tiba menyebutkan nama Pascal Struijk yang disebut bisa membela timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata pembawa acara podcast YouTube Football Primur itu. Tentunya hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apalagi Back Leeds United ini bukan kaleng-kaleng, karena memiliki harga pasar selangit yaitu 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Lantas apakah pelatih timnas Indonesia Sinteyong akan tertarik dengan Pascal Struijk? Kapten timnas Indonesia Jay Itzes senang bukan main usai berhasil mengantar Sassuolo meraih clean sheet atau nirbobol saat menahan imbang Lecce. Jay menumpahkan rasa bahagianya di akun Instagram pribadinya. Ya, Sassuolo berhasil merebut 1 poin usai menahan imbang Lecce 0-0 di pekan ke-7 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Via del Mare, Lecce, Italia pada Sabtu 18 Oktober 2025 lalu.
Ini merupakan ketiga kalinya Sassuolo meraih nirbobol pada musim ini. Raihan 1 poin dari kandang Lecce juga menandai Sassuolo nirbobol dalam 2 pertandingan beruntun. Kontribusi Jahid Zes di lini pertahanan Sassuolo cukup solid sejauh ini. Sebelum hasil imbang 0-0 melawan Lecce, Sassuolo juga mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Hellas Verona 1-0 pada 4 Oktober 2025 lalu. Secara keseluruhan, Jahid Zes telah mencatatkan 6 penampilan bersama Sassuolo, dan semuanya berstatus sebagai starter atau masuk ke 11-an pertama dalam tim. Performa ini menegaskan bahwa Itzes kini tampil lebih dewasa secara taktik dan psikologis, kualitas yang membuatnya semakin penting di struktur pertahanan Sassuolo. Jika performa ini terus berlanjut, bukan hanya Sassuolo yang akan diuntungkan tetapi juga Indonesia, yang kini punya figur pemimpin sejati di jantung pertahanannya. Sintayong mengatakan akan memprioritaskan timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dalam melatih jika mendapatkan tawaran. Sintayong saat ini berstatus menganggur atau tanpa klub setelah dipecat Ulusan HD 2 pekan lalu. Posisi STY itu sama dengan timnas Indonesia yang baru memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert pada minggu lalu. Setelah tidak lagi bekerja sama dengan Kluivert, timnas Indonesia terus dikaitkan dengan Sintayong. Dalam wawancara STY bersama Goalpost baru-baru ini, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan skuad Garuda sebagai pilihan utama. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong terang-terangan menyebut sejauh ini belum ada tawaran dari PSSI untuk membawanya kembali ke Indonesia. Sintayong merupakan salah satu pelatih timnas Indonesia yang dianggap memiliki kesan bagus di mata penggemar tim Merah Putih. Melatih skuad Garuda sejak akhir 2019, STY membawa Indonesia naik 48 peringkat dalam ranking FIFA, dari posisi 173 hingga ke peringkat 125 pada masa akhir jabatannya, Januari 2025. Nama Tis Dalinga sempat dikabarkan memiliki keturunan Indonesia, kini hal tersebut menemui titik terang. Spekulasi mengenai potensi Tis Dalinga memperkuat timnas Indonesia sempat beredar luas di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Setelah melalui penelusuran yang dibagikan oleh akun Instagram Fulltime Garuda ID, ternyata sang pemain memiliki garis keturunan dari Nusantara. Lebih lanjut, mereka mengakui bahwa telah berbicara dengan orang terdekat Tis Dalinga di Groningen. Hasilnya adalah mereka mengatakan bahwa striker 25 tahun ini punya keturunan Indonesia. Sebagai informasi, Tis Dalinga adalah pemain kelahiran Groningen, Belanda pada 3 Agustus 2000. Usianya kini sudah menginjak 25 tahun dan memiliki karirnya yang sedang naik daun. Tis Dalinga punya postur 1,90 meter yang membuatnya begitu cocok sebagai striker tengah. Tis Dalinga adalah striker tajam yang tercatat sudah mencetak 115 gol dalam 252 laga selama karirnya. Bahkan ia juga memiliki 1 caps bersama Belanda, di mana momen itu terjadi ketika melawan Gibraltar pada 21 November 2023. Penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia, Jeong Sehokso, menyebut ada 1 pemain keturunan yang sangat diinginkan STY untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Namun, sayangnya pemain ini tak kunjung berhasil dinaturalisasi. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Pemain yang sangat diinginkan Sintayong adalah ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Sayangnya, hingga kini, Jairo Riedewald tak kunjung membela timnas Indonesia. Medio Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati Jairo Riedewald yang masih terikat kontrak dengan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Konfirmasi itu bahkan disampaikan Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia awal Januari 2025. Sayangnya, pada Februari 2025, Erick Thohir mengatakan ada kendala dalam proses naturalisasi Jairo Riedewald. Akibatnya, Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James lebih dulu dinaturalisasi menjadi WNI. Padahal, Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James baru didekati PSSI pada Februari 2025. Jairo Riedewald sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu, kendalanya sama seperti Maarten Paes, juga hampir 8 bulan waktu itu, kata Erick Thohir. Disinyalir Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi karena memiliki caps lebih dari 3 kali di timnas Belanda U21. Di level senior, ia juga 3 kali membela timnas Belanda. Saat ini Jairo Riedewald memperkuat klub Liga 2 Inggris, Sheffield United. Timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk 0-1 dari Irak pada laga putaran keempat yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025. Gol tunggal Irak dicetak Zidane Iqbal pada menit ke-76 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti usai memanfaatkan kesalahan di lini belakang Indonesia. Kekalahan ini membuat skuad Garuda terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa satupun poin dari 4 pertandingan.